PT Waskita Karya Persero Tbk sedang membuka program rekrutmen besar-besaran di tahun 2022 ini, yaitu membuka manajemen trainee untuk S1 dan S2 dan vocational recruitment untuk D3 atau D4. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen PT Waskita Karya Persero Tbk yang nanti akan kita sebut aja dengan Waskita. Kita akan berdiskusi dengan Oki Satria, Assistant Manager of Production Planning and Inventory Control PPIC di PT Waskita Beton Precast Tbk dan juga merupakan alumni dari MT Waskita Karya 2015 yang ditempatkan di PT Waskita Beton Precast Tbk. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Sebagaimana biasa, diskusi kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama kita akan berbicara mengenai seputar lingkungan kerja di PT Waskita Karya, dan di segmen kedua mengenai program rekrutmen di PT Waskita. Dan kali ini kita berada di segmen rekrutmen review, di mana kita akan mereview semua proses rekrutmen yang ada di beberapa perusahaan di Indonesia. Halo Oki. Halo Darahim, Gimana kabarnya Ki? alhamdulillah lama Eh, tidak bersua. iya, sudah lama tidak bersua. Ketemunya Eh, di online. bertemunya di online. Kayaknya mungkin udah 5 tahunan lebih Kak bertemu ya Ki ya. Kayaknya sekitaran itu. Sekitar. Nah, Ki, nih sesuai dengan prolog tadi nih Ki kan Ya, sekarang kan lagi buka Waskita ya Ki ya. Waskita lagi buka program MT dan juga program vokasi begitu ya Ki ya. Nah, ya. eh, kita mau diskusi nih nanti Oki bisa sampaikan nih supaya teman-teman nanti yang nonton bisa masuk PT Waskita dan nanti ya mudah-mudahan ketemu Oki nanti di Waskita ya Ki ya. Amin. Amin. Nah, dan juga kita perlu disclaimer nih di awal ini. Jadi kali ini kita akan share mengenai pengalaman Oki sebagai ya orang yang mengikuti proses rekrutmen di Waskita, program NT Waskita di tahun 2015. Nah, jadi Oki akan share pengalamannya. Kalau terkait dengan bagaimana proses tahun ini, nah itu kita nggak tahu sama sekali karena itu pasti dirahasiakan oleh Ya, bagian rekrutmen. Nah, namun namanya benar. proses rekrutmen ya, kemungkinan besar akan sama, nggak akan banyak berbeda antara satu perusahaan dengan satu perusahaan yang lainnya, dan juga mudah-mudahan dengan video ini akan membantu teman-teman dalam mengikuti rekrutmen di Waskita. Dan juga ini mungkin sedikit share nih, Ki. Kemarin tuh kita share mengenai beberapa perusahaan kan. Hmm, Banyak tuh teman-teman yang nanyanya teknis banget gitu kan. Bisa Ya, nggak apply 2 kali gitu kan? Bisa nggak ganti posisi gitu kan? Terus bisa nggak? Waduh, itu sepertinya udah teknis sekali. Kalau hal itu silakan teman-teman tanya ke bagian ke rekrutmennya bagian langsung. administrasinya, Nah, itu dia. Nah, kalau mau tanya terkait dengan bagaimana cara prosesnya lolosnya, seperti prosesnya, apanya. nah kita bisa diskusi di sini. Nah, Ki, sebelum mulai nih, boleh dijelasin dulu nggak Ki? Oki ini background-nya apa, jurusannya apa sih dulu Ki? Oke, siap. Dari Hmm. perkenalan dulu ya. Boleh Ki, silakan. Eh, Nama Oki Satria, Hmm. biasa dipanggil Oki. Hmm. Dulu lulusan dari Andalas, Hmm. juniornya Darahim di Wih, Fakultas Teknik. heeh. Tapi beda jurusan, saya dari jurusan Teknik Sipil Hmm. angkatan 2010, Hmm. lulus di 2014. Terus, daftar di berbagai loker, Hmm. lulus Agustus 2014 baru diterima di Waskita Karya itu di bulan Maret ya, Wih. 2015. Hmm. Hmm. Jadi lumayan panjang rentan jaraknya. Hmm. Hmm. Jadi Waskita Karya ini benar-benar tempat kerja pertama sampai saat ini, gitu. Sampai saat ini dari tahun 2015 ya Ki ya? Berarti 2015. udah 7 tahun ya 7 Ki? pas Wah, Maret ini 7 oh tahun. iya pas 7 tahun. Mhm. Wah. Dan kemungkinan akan betah terus di Waskita ya Ki ya? Insyaallah, mudah-mudahan ya. Kalau Benar. rezekinya di sini insyaallah diberikan Ah, jalan di sini. amin. Nah, Ki. Heeh, Nah, ya. Ki, tadi kan Oki kalau di prolog tadi asisten manajer PPIC ya, Ki ya. Nah, Ya, Oki sebenarnya posisi dan pekerjaan sehari-hari itu apa aja, Ki? oke. Mungkin dijelaskan sedikit ya. Boleh, Ki. Jadi rekrutmen awal itu kan, Hmm. pas mendaftar itu sih nggak tahu bakal ditempatkan di Anak ya. Karena taunya Oke. kan open recruitment cuma di Hmm. Waskita Karya. Iya. Tapi menjalani tes pas lulus, Hmm. ternyata setelah training OJT,
Mhm. On job training itu penempatan di anak perusahaan. Jadi dari Mmm. 2015 bulan kedua itu udah di anak perusahaan sampai sekarang. Mhm. Jadi status kerja kontrak di Waskita Karya, Mhm. penempatan di Waskita Beton Precast. Mmm, mhm. Untuk posisi itu sendiri, itu kan sekarang di bagian asisten manajer bagian PPIC ya, Yap. Production Planning dan Inventory Control. Mhm. Jadi cukup apa, dengan Waskita Karyanya sendiri itu sangat berbeda. Nah, jadi Mmm. Waskita Karya itu kan di bidang konstruksi, Yap. sedangkan di Waskita Beton Precast itu manufaktur. Mhm. Jadi, sistem manajemennya secara dasarnya itu beda. Jadi Mmm. yang manufaktur kayak di PPIC ini tuh lebih ke, perencanaan produksi, biayanya, COGM-nya, COGS-nya, Mhm. penjualannya gitu. Jadi laba rugi, eee, hasil dari produksi bulanan itu berapa gitu. Jadi Mmm. berupa nanti pelaporan akhir bulan. Ah, oke. Jadi Itu di PPIC. mhm, jadi itu di PPIC dan tadi ya seperti yang Oki sampaikan nanti namanya oh ya nanti kita akan bahas juga ya biar biar alurnya enak nih Ki, nanti saya akan Iya tanya iya. juga tuh Ki. Nah Mhm. jadi berarti Oki, ya, kerjaannya berarti apa ya, memastikan ya barang keluar barang masuk begitu ya Ki ya? Maksudnya, Iya. ya proses manufacturing-nya berarti ya Ki ya? Mmm, Menerima orderan, mhm, terus ketika orderan masuk, mhm, bisa nggak produksi ini dan mmm, berapa kapasitasnya, mhm, pakai materialnya apa, mhm, stoknya ada nggak, mmm. kirimnya kapan, sampai nanti udah dijual apa belum gitu. Ah, oke oke oke. Nah, itu berarti Nanti kerjanya customer-nya mhm, dari konstruksi-konstruksi itu, yang beli mmm, Waskita Karya, Wijaya mmm, Karya, atau yang mhm, swasta gitu, oke. jalan tol. Oh ya berarti produknya apa aja Ki berarti Ki, kalau Waskita Beton Precast nih Ki? Untuk Waskita Beton Precast ini kan banyak divisi ya. Jadi Mmm, ada divisi ready mix, ada divisi mhm, precast, ada mhm, divisi KIM. KIM itu proyek. Jadi mmm, walaupun beton precast dia punya proyek sendiri, tapi mmm, kita yang punya proyek, kita mmm, bikin dan bangun sendiri. Nah, ah, kebetulan oke dari join 2015 mhm, itu penempatannya di divisi precast terus. Jadi belum pernah merasakan yang lain. Jadi mmm, kalau precast itu mhm, produksinya itu beton pracetak. mmm, Jadi beton pretension. yap, Jadi ada pabrik produksi, beton precast seperti balok girder, mhm, yang pancang, square pile, spoon pile, mmm, CCSP, sheet pile gitu, mmm, sejenis itu. Yang ini nanti ke proyek tinggal kirim, jadi proyek oh, tinggal pakai. ini teman-teman yang bukan jurusan teknik bingung nih apa nanti yang gue sebutin tadi itu kan. Namanya precast, Nama jadi precast ya? Heeh. beton pracetak. Beton pracetak. Nah, bahasa Jadi Indonesianya itu ya beton pracetak, heeh. jadi Nah, bikinnya di pabrik bukan di proyek. itu dia. Jadi kalau teman-teman ya apalagi kalau di Jabodetabek kayaknya banyak ya, proses pembangunan jalan begitu ya, kayak Jalan. menggunakan beton ya, beton precast Iya. gitu kan. Jadi kan teman-teman pasti nggak akan lihat tuh orang bawa apa, semen basah Ngecor. ngecor gitu kan, nggak akan ada gitu kan. Nah, jadi kalau ya produknya berarti kalau misalkan kita lewat di bawah, jalan jalan layang Iya, yang di ataupun atas-atas itu nah, pasti jembatan kan ada heeh. garis-garis tuh balok Nah girder. balok girder dan Atau yang di pinggir-pinggir sungai yang dipancang itu, yap, mhm nah mhm. itu sheet pile, Nah CCSP, FCSP. nah, dan itu biasa ada logo Waskita Iya, Beton Precast ada ya, Ki? lambangnya. Nah itu dia produksi dari Waskita Beton Precast. Nah, Iya, Ki, benar. berarti, itu ya, Ki. Nah, Ki, mungkin pertanyaannya sedikit agak lebih pribadi nih, Ki. Ya, Kenapa tadi tapi mungkin sedikit banyaknya udah Oki, singgung juga nih tadi di awal. Kenapa memilih bekerja di Waskita, Ki? mmm, kenapa? Yap. Sebenarnya sih bukan kenapa ya, jadi Ah, seperti yang jelaskan tadi, heeh, mendaftar dari lulus itu lumayan panjang, jadi mhm. masa jadi pengangguran itu cukup panjang. Oh Jadi sekitar berapa, Agustus ke bulan 3, 8, 4 sampai 7 oh, bulan. iya iya iya, 7 7 bulan bulan. itu keliling-keliling tuh, Mhm. Jawa, Bandung, ke Jogja sempat juga, Heeh, Jakarta, Depok gitu. mhm. Nah, pas sebelum Waskita Karya ini sempat udah nyerah tuh, pasrah. Di Mmm, bulan akhir tahun 2014 keluarga udah nyuruh ke Padang, mhm, tapi nggak mau, ya udah mau ke kampung Inggris, udah mau pesan tiket yap, kereta. mhm. Udah mau pesan tiket, sorenya dapat SMS. Jadi Mmm, akhir Desember dapat SMS, mhm. lulus administrasi Waskita Karya gitu. Ah, oke oke. Jadi Waskita Karya ini udah kayak hasil ujung dari sekian usaha sekian Oh, bulan gitu. yap 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 Jadi yap. Januari
Jadi waktu itu kami mau berangkat bertiga orang, Mhm, karena aku lulus Waskita Karya, mhm, jadi ya udah yang berangkat yang 2 itu aja, dan yang mmm, 2 itu lanjut studi ke ITB dan udah lulus mmm, pula jadi, udah lulus dari ITB. Dan aku mmm, lanjut di Waskita Karya alhamdulillah, dari prosesnya dari Desember, mhm. di awal Maret tanda kontrak gitu, Oke oke. Jadi cukup panjang, cukup panjang. Jadi 2 bulan, kenapa memilih, mungkin karena iya. rezekinya di situ ya, Ki, ya, Karena berarti, Ki, ya? rezekinya di situ, setelah Iya. memilih berbagai banyak udah ikut Wijaya Karya, Heeh. udah ikut, sempat terima juga di PTPP tes Mmm, administrasi lulus, cuma mmm. nggak sempat tes karena jadwalnya bentrok-bentrok. Jadi Waduh. namanya job seeker kan, Iya iya. tiap hari itu seminggu itu minimal ada panggilan lah. Jadi Benar ada yang benar. bentrok tentu harus memilih gitu. Nah, jadi iya, Jadi itu mungkin salah satu saran juga buat teman-teman, jadi apply aja terus ya, Ki, ya? apply terus, karena Oke. latihannya tuh di sana sebenarnya. Nah, Jadi itu bukan dia, menarik latihan di menarik. rumah itu. Heeh, Jadi iya. kenapa kok pas Waskita Karya lancar aja Mmm. ngisi psikotes, karena 5 bulan sebelumnya itu kerjaan tiap minggu itu gitu, dan latihannya nggak di rumah tapi langsung di Ah, perusahaannya beda-beda gitu, itu dia. Jadi latihannya di sana. di rekrutmen ini benar-benar kelihatan bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya, Ki, ya? Ya, Dan gagal itu nggak ya kalau bahasa nggak murni gagal gitu, tapi ada yang ditabung di situ ya, Ki, ya? latihan tabung. Nah, Di itu sana dia. ada pembelajaran yang bisa Nah, diambil, kalau nggak ikut tes-tes sebelumnya, belum tentu bisa selancar wah, itu pas itu ini. dia. Wah, menarik Karena bener menarik. pas tes psikotes Waskita Karya itu Mmm, kayak soal psikotes itu udah di kepala gitu, sampai mmm. udah hafal kayak 15 soal kan soalnya itu aja, sampai hafal ininya, itunya Oh, gitu. iya, benar benar Nah, benar. Iya sih, jadi namanya bukan ya curang catat enggak, tapi udah heeh. nempel di sini. Itu dia. Jadi nggak ya gimana bahasanya, ya latihan aja terus gagal ya nggak masalah gitu kan, Jadi nanti mencobalah, mencoba gitu kan. walaupun nanti ada masanya ketika Mhm. tingkat kejenuhan, "Ya aku nggak lulus-lulus ya, Nah introspeksinya gimana?" Gitu. itu dia. Nah itu lagi balik ke rezeki tadi kan, Mmm, mungkin belum rezekinya di sana. yap, benar sekali nih, Ki. Nah, Ki, berarti itu tadi. Nah, terkait dengan ekspektasi bekerja nih, Ki, apakah sudah Mhm, sesuai? Kan kalau namanya orang bekerja kan, ya pasti sudah punya ekspektasi ya ketika mau bekerja iya. itu. Nah, terus apakah sudah sesuai nggak, Ki, dengan realita yang Oki, alami sampai dengan saat ini nih? Jujur ya ketika seperti yang dibilang tadi ya, pas Mhm, daftar Waskita Karya kan bayangannya tuh kerja di Waskita Karya. yap, Nah kan ada senior juga yang angkatan di atasku 1 tahun, sama heeh, 2 tahun, beda 1 tahun masuk mhm, Waskita, sempat tanya-tanya, mhm. itu rata-rata kerjanya di proyek. Jadi Oh, proyek pindah-pindah gitu iya kan, iya iya, ekspektasinya begitu yang pas mhm, daftar. mhm, Jadi bakal pindah-pindah proyek, terus kerjanya di proyek gitu. mhm, Ternyata pas lulus, pas penempatan, mhm, ditempatinya di anak perusahaan, di Waskita Beton. iya iya, Feeling waktu itu ditempatkan di anak itu, karena tugas akhir mhm, di jurusan, tugasnya ada beton-betonnya. Jadi oh, beton prategang gitu, iya iya, stres-stres gitu. mhm mhm, Ternyata dicek ternyata histori itu sepertinya. heeh, Jadi rata-rata teman yang ditempatkan di anak perusahaan kayak Waskita Beton Precast, mhm, dicek historinya rata-rata yang ex dari Precast Adi, ex oh, dari asisten lab struktur, ex dari mana gitu. Jadi iya iya, perbetonan lah yang mhm, sejenis itu ditempatkan di situ gitu. oh, oke oke. Jadi, eee, berarti, Jadi di luar ekspektasi di awal luar sih sebenarnya. ekspektasi awal ya? Iya iya, Mhm, karena ya orang anggapnya waskita ada project di mana gitu, pasti projek ngerjain heeh, iya, proyek kayak lah iya, minimal gitu ya, heeh, gitu, pembangunan proyek. dan gimana, Ki? Maksudnya, eee, apa ya, ketika masuk tadi itu, loh kok beda dengan ekspektasi, gimana Oki dalam, menyikapinya, Ki, waktu itu, Ki? Mhm. Waktu itu sih bukan Oki aja ya, jadi Oki dan beberapa teman gitu, Heeh kayak heeh, denial gitu, "Kok di heeh. sini sih, kok di sini?" Gitu. Oh, Apalagi anak perusahaannya baru gitu kan. iya iya iya. Ada yang minta pindah, ada yang di ACC Mhm pindah balik mhm. lagi ke proyek, Ah, ada yang nggak di ACC gitu. mhm Tapi di sepanjang perjalanan dari mhm 2015 kami mhm masuk ke sini tuh 21 orang dari 160-an, mhm. itu udah misal sekali 2 tahun ada yang balik 1 atau 2 orang gitu. Ada Mmm. kemungkinan ditariknya ada, Oh, iya, karena MT tadi ya, Ki, ya? karena emang asal muasalnya tuh kita dari sana. Nah, Oke. jadi kalau terjadi apa-apa, apa gitu kan, Mhm atau butuh lagi yang dari sana, mhm butuh orang lagi bisa ditariknya gitu. mmm. Ah, Beda kalau bukan yang, bukan orang Waskita Karya, mhm. buat balik Waskita Karya kan lain cerita. Yap. Oke oke. Mhm, Nah, itu. Jadi, nah, mungkin itu yang perlu jadi perhatian teman-teman ya, Ki, ya, bahwa mhm, waskita karya ini
gede banget. Jadi Anak usahanya banyak? anak usahanya banyak gitu. Jadi, mmm, dipahami banget apa itu waskita karya, anak usahanya gitu kan. Nanti, Mhm, supaya jangan kaget juga. Nah, Ki, oh ya BTW Ki mungkin agak, nyempil juga nih. mhm, Ketika berarti Oki nggak tahu bahwa akan ditempatkan di waskita beton precast ya, Ki, ya? enggak, taunya Ber pas bener-bener, mmm, SK keluar mhm. pas setelah OJT itu. Oh, Setelah training 1 bulan di pusat, oke oke. Berarti, ditempatkan begitu ya, Ki, ya? ditempatkan, heeh. Nah Supply semualah, ada yang ditempatkan di Realty, ada di toll road, heeh. ada di EPC gitu, macam-macam. Yap yap yap. Jadi nah itu perlu teman-teman Tetap yang paling banyak kan di waskita karyanya, di mhm. proyeknya. Oh, Anaknya cuma paling ada yang mhm 3 orang di toll road, di mhm. Yap, waskita beton dua puluh mhm, satu, di mmm, Realty ada 9 atau 10. mhm. Nah ini dan juga nih perlu teman-teman baca juga nih di persyaratannya, di kualifikasinya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional waskita. Nah itu. Ya, Jadi, kalau itu harus sama sih, sama mau semua di ya? proyek, mau di anak perusahaan sama, Heeh. rollingnya. Tapi mungkin di waskita beton rollingnya kan pabriknya se-Indonesia cuma ada berapa gitu kan. Mhm mhm. Beda kalau proyek, proyek di setiap penjuru ada. Ada, Oh, benar. beda kalau waskita beton jadi putarannya situ aja. Jawa Oke. Barat, Jawa Timur, Mhm. Sumateranya cuma di Palembang, Oh, oh. Jawa Tengahnya cuma di Klaten, Oke gitu. oke oke. Nah, jadi itu Jadi perlu teman-teman rollingnya bedanya di sana. mhm mhm. Tapi kalau menurut saya sendiri sih, ya jangan apa bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional itu juga ada positif negatifnya juga ya, Ki, ya. Ya Iya, bener. namanya positif negatif ya tentu pasti ada semuanya. Cuman ya kalau misalkan baru bekerja ya menurut saya ambil aja chance itu. Ambil, Pasti karena nanti ya 4 tahun, 5 tahun bisa ngajuin pindah juga ya, Ki, ya? iya, Mhm. ada sih tergantung kondisi dan situasi ya. Nah, itu dia. Jadi ada yang karena masalah ini atau Mhm. apa, nanti pindah dekat rumah gitu atau apa Mmm, gitu. mhm. Tapi biasanya yang kayak gitu, ada alasan tersendiri, Nah, ada kok yang kayak gitu. itu dia. Ya menurut saya sih jalanin aja dulu gitu kan. Mhm, Jangan maksudnya belum perang udah mundur jangan gitu kan, iya tapi iya. ya ikutin aja dulu gitu kan. Siapa tahu emang jalannya di sana, Nah ketemu itu di dia. sana, malah beberapa yang proyek di sana ketemu jodoh di sana gitu. Ada. Ada. Nah itu dia kadang ya itulah rezeki kita nggak tahu ya Ki ya. Nah yang penting kan Mhm. kita usaha gitu. Nah Ki, selanjutnya nih, kalau iklim kerja, eee, ya di lingkungan kerja Oki di Waskita Beton Precast ini gimana Ki? Dan mungkin sedikit share juga kalau iklim kerja di waskitanya mungkin gimana Ki? Iklim kerja nih maksudnya gimana? Lingkungan kerja, pertemanan, terus beban kerjanya apakah berat atau enggak, tekanan Oh, kerja heeh, gimana Ki? kalau soal tekanan kerja mau di waskita karya sama Mhm waskita beton kurang lebih sama ya, karena mhm kita itu walaupun di anak usaha, mhm. itu sistem peraturannya tuh sama. Jadi Oh, mirip lah. Jadi apa yang mhm dikeluarkan di waskita karya itu mhm. bakal ada edarannya di anak Anak perusahaan. perusahaan. Mhm Jadi mhm terkait hal pelaporan bulanan atau mhm. apa itu deadline semua kan ngikutin induk nanti. Iyap. Masalah Mmm. sistem kerja kayak penggunaan SAP kalau waskita karya make, nanti Ah, iya. anak usaha kan ngikut pakai itu. Mhm mhm Terus soal lingkungan kerja ya kurang lebih sama lah mhm seperti, konstruksi perusahaan konstruksi lainnya ya. mhm mhm Jadi ya nanti kan orang-orang yang karena rolling-rolling tadi itu, jadi semua orang di berbagai penjuru kan ngumpul tuh di mhm berbagai wilayah. mhm. Itu disediakan mes kan ibaratnya. Ah, itu dia. Jadi ya kegiatannya Mhm. kantor, mes, terus kalau libur nongkrong gitu. Terus nanti dapat jatah cuti pulangnya sekali berapa bulan, nanti Mhm pulang gitu. mhm Rata-rata kurang lebih sama sih sama mhm konstruksi-konstruksi lain ya. mhm mhm. Jadi Karena dia di rolling tadi itu, jadi, mhm eee, disediakanlah, mhm. Jadi sejauh ini disediakan. Oke Ki. Nah Ki, tadi kan terkait, Oki udah singgung juga tadi terkait ya waskita karya begitu kan. Ki boleh dijelasin dikit nggak Ki? Mungkin ya kalau teman-teman mau kalau kita jelasin detail bisnisnya waskita itu wah kayaknya panjang banget pasti kan. Jadi Panjang. teman-teman wajib nih baca, apa, Website-nya, website-nya waskita itu Instagram-nya lengkap banget tuh. Instagram-nya heeh, jangan jangan sampai nggak baca website-nya nanti ditanya visi misinya nggak tahu kan nggak mungkin kan. Nah, Ki, tapi mungkin boleh dijelasin dikit nggak, Ki? Sebenarnya Mhm, Waskita Karya itu perusahaan apa sih, Ki? Maksudnya pasti teman-teman banyak yang bingung juga nih, Ki, dengan Waskita Karya ini, Ki. ya, oke. Waskita Karya itu orang sering ketukar tuh, Wika gitu.
Mhm. Wika sama Waskita, padahal itu beda. Wika itu Wijaya Karya, Mhm. Waskita Karya itu lebih singkatnya kan WSKT atau Waskita. Mhm. Jadi Waskita ini ya mirip seperti perusahaan-perusahaan karya BUMN lainnya. Mhm. Jadi Mhm. ada Adikarya, Nindya Karya, Wijaya Mhm. Karya, Mhm. PTPP, sama yang lain-lain BUMN. Jadi Mhm. langsung di bawahnya BUMN. Jadi Mmm. statusnya itu ya karyawan BUMN. Heeh. Nah, itu ke bidang apa, industrinya ya di bagian konstruksi. Mhm. Jadi meliputi proyek-proyeknya ya macam-macam, Mhm. ada proyek bandara, proyek Mhm. jalan tol, proyek gedung, proyek pelabuhan, bendungan, eee, yang menghubungkan apa, kegiatan anak teknik lah, anak Mhm. teknik sipil lah, Mhm. minimal pembangunannya itu, Mhm. yang Berarti menghubungkannya. mayoritas berarti Waskita Karya ini, jasa konstruksi, infrastruktur begitu ya, Ki, ya? Ya, Seperti yang Ki sebut. infrastruktur, benar. Mhm. Mhm. Berarti yang seperti Proyek-proyek heeh. proyek-proyek pemerintahan maupun Mmm. swasta. Oke. Dan juga, Waskita Karya dengar-dengar kabar juga sudah expand ke luar negeri juga ya, Ki? Udah, Mhm. jadi dulu yang proyek, Mekah itu juga waskita Mmm. ikutan, Oh, proyek Mekah, heeh, jam ada ini ya? kalau Eh, kan ada jadi di Mekah itu kan ada kren-kren tuh, iya iya. itu ada waskita karya juga di sana. Oh. Jadi rata-rata ada yang sampai ke Mmm. Timur Tengah juga ada, kalau yang Mhm. sekarang sih proyek di Filipina apa di mana gitu, Iya proyek iya. kereta, Mhm. pembangunan jalan gitu. Mhm. Wah, itu Kita dia. ada divisi luar negeri juga kalau nggak salah. Wih, mantap. Oh ya, di Mhm. Timor Leste juga kalau nggak salah ada juga ya, Ki? Ya, Timur Leste, Heeh. pas angkatanku ada yang teman penempatannya di sana. Soalnya saya jadi ininya, Ki, waktu itu, apa, vendornya Oh, iya. di Pas Timor lagi Leste di waktu itu. Papua ya, Iya, enggak, pas di Timor Leste. Timur Kalau nggak Leste ya? iya. Nah, jadi berarti, Dia eee, ada luar negeri juga. ada luar negeri juga. Wah, berarti ini teman-teman nih kalau misalkan masuk Waskita, berarti ini udah masuk ke lingkungan, perusahaan kontraktor konstruksi yang ya skala internasional berarti itu ya, Ki, ya? Ya, Udah skalanya udah skala internasional gitu. nanti Nah, kalau speknya memenuhi kayak mhm. bahasa Inggrisnya bagus atau Mhm. bidangnya sesuai, Mhm. bisa minta tepatan di sana juga kalau Mmm. mau, kadang bisa gitu. Itu dia. Wah, berarti menarik nih kalau teman-teman bekerja di Waskita ya, Ki, ya. Nah, tadi berarti itu ya, ya sederhananya ya, Waskita itu, kerjanya projekan begitu ya, Ki, ya? Ya, Projekan. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman ketahui juga. Tapi juga ada seperti yang Oki sampaikan tadi, manufacturing-nya ada juga anak perusahaan seperti Waskita Beton Precast gitu ya, Ki, ya? ada juga yang ditempatkan di pusat, jadi Oh. office, Oh, di office pusat ya? HO, Mhm. head Mhm. office. Mhm. Jadi di pusat aja di Jakarta kan, Mhm. Cawang, Jakarta Timur itu. Mhm. Mhm. Jadi nggak kalau yang di pusat kan nggak bakal dipindah-pindah tuh, situ aja. Paling ganti-ganti divisi, divisinya Mmm. kan pindah-pindah gitu. Mhm. Itu dia. Nah, Ki, terkait dengan, jenjang karir nih, Ki. Jenjang Mhm, karirnya di Waskita ini apa, Ki? Dan kemarin sebelumnya saya juga cek LinkedIn-nya Oki nih pasti kan. oh Ini iya, udah beberapa kali naik jabatan juga. Nah, ini boleh share nggak, mhm. Ki? Kalau jenjang karirnya gimana sih, Ki, di Waskita, Ki? Oh, kalau jenjang karir di waskita sih cukup ini ya, cukup jelas lah Mhm. jalurnya Mmm. gitu. Yap yap. Jadi apalagi yang anak, lulusan MT gitu, Mmm. manajemen trainee. Mhm. Jadi manajemen trainee kan emang rata-rata dikhususkan untuk bidang-bidang ini. Manajemen trainee kan disiapkan untuk posisi-posisi strategis lah, Mhm. manajerial. Mhm. Jadi kalau udah namanya MT, pas baru masuk dulu kan langsung dibilang tuh, "Entar 5 tahun lagi jadi manajer," gitu. Mmm. Rata-rata kayak gitu. Cuma Iya aku iya. udah 7 tahun belum gitu kan. Mhm. Mhm. Jadi ada yang karirnya cepat, Mhm. ada yang baru tahun ketiga Mhm. udah langsung dilantik jadi Mmm. manajer karena, eee, ya pengalaman kerjanya Oh, makin sering pindah kan makin banyak iya. pengalamannya, Iya pindah-pindah tempat, ilmu baru. iya. Nah, di sana sih jadi karirnya tuh jelas dari staff, Mmm. nanti jadi kasih atau jadi asisten manajer, nanti jadi Mhm. manajer gitu. Mhm. Jadi ya Jelas lah, iya, heeh. karir path-nya Apalagi jelas. sekarang sih Mhm. di HC udah ada program talent pool gitulah. Jadi, Mmm. eee, udah disiapin tuh, Mhm. udah ketika udah masanya untuk di-assessment, udah Mhm. masanya masanya udah kayaknya udah cocok nih gitu, nanti Mhm. ada dijadwalin untuk assessment namanya. Mhm. Mhm. Nah, jadi ya jenjang karirnya di Waskita udah jelas banget lah ya, karir path-nya udah Mhm, jelas banget gitu. Jadi yang penting kita performance-nya aja berarti ya, Ki, ya? iya, Nah, bener, kinerja aja, kalau kita kinerja bagus ya insyaallah akan cepet gitu kan. iya. Nah, Ki, ini
ke pertanyaan yang paling ditunggu teman-teman nih, benefit nih, Ki. Nah, kalau kita bekerja kan pasti mau, ya kita pasti mau benefit gitu kan, nggak mungkin kan kalau nggak Iya, ada benefit. Nah, Ki, itu yang dicari lah ya. nah itu yang dicari. Komponen apa aja sih, Ki, yang kita dapatkan kalau kita bekerja di Waskita Karya, Ki? Untuk waskita karya, benefit itu ya kayak BUMN lain lah ya. Mhm, Jadi ada yang namanya gaji pokok, ada mhm, namanya tunjangan, tunjangan mhm, jabatan, ada namanya nanti eh, asuransi dibayarin, mhm, terus ada fasilitas-fasilitas di luar gaji bulanan. Jadi mhm, kayak ada yang namanya uang cuti, mhm, cuti besar, mhm, terus ada yang namanya jasa produksi, mhm. ada yang namanya nanti apa klaim asuransi kesehatan lah ibaratnya. Karena kan Oh, kita dikasih juga. Jadi ketika mmm, kayak mau rembes kacamata mhm, boleh mhm, gitu, kayak sakit terus rawat inap mhm, bisa dirembes atau pakai asuransi yang udah disediain. Jadi nggak BPJS aja sih. Itu yang mmm, sekarang udah ada asuransi lainnya. mhm, mhm, Jadi dan itu rata-rata benefit yang itu mhm, beda sama nanti jalur yang non MT gitu. Ada mmm, perbedaan lah ibaratnya. mhm, Dari segi grade-nya, mhm, dari segi ada tunjangan-tunjangan atau fasilitas-fasilitas kesehatan mhm, yang cuma bisa diklaim oleh eee, yang orang yang organik ibaratnya PT mhm, PT atau PTT gitu, pegawai mhm, tetap. mhm, Jadi kalau mmm, jalur MT sih cukup menarik ya. mhm, mhm. Wah, Terus itu untuk dia. MT kan kalau lowongan MT itu kan nggak ada dijelasin posisi apa. Oh, yap, Nah, karena nanti di-training terus mhm, ditempatkan sesuai nanti plotting-nya gitu. mhm, Nah, jadi kalau mmm. ada loker-loker yang ada penempatan posisi, rata-rata itu kan itu bukan MT biasanya. Oh, Itu iya iya, lebih biasanya lebih ke pegawai kontrak atau mhm, apa gitu. mhm, Nanti pegawai kontrak pun sih bisa nanti jadi pegawai tetap, tapi ada masanya, ada tesnya mhm, lagi gitu, mhm, cuma agak panjang. Beda mmm, sama kalau jalur MT. Jalur MT, masuk training mhm, sebulan, terus OJT 6 bulan, mhm, nanti PTT 6 bulan lagi langsung PT, langsung pegawai tetap habis mmm, setahun. iya iya iya. Itu Oke, kelebihannya sih kalau MT ya. mhm, jadi, Cepet lah cepat ya, statusnya ya. jadi peluang untuk MT ini benar-benar, besar begitu ya, Ki, ya? Ya baik dari segi Iya, benefit, jenjang karir juga begitu ya, Ki, ya? mhm, Nah, jadi kalau benar. teman-teman ini, wah harus lebih giat lagi nih latihannya gitu ya, Ki, ya, supaya bisa lolos di Iya, waskita. Nah, Ki, nah tadi, itu kita tadi di segmen satu terkait dengan, ya seputar di PT Waskita Karya. Nah, ini selanjutnya kita ke segmen kedua nih, Ki, terkait dengan, program rekrutmen Waskita Karya yang Oki alami nih, pengalaman Oki pada saat tes dulu. Nah, mungkin bisa Oki, bandingkan juga nih, Ki, dengan, rekrutmen-rekrutmen yang tahun-tahun setelah Oki gitu, Ki. Nah, mhm. Ki, kalau boleh tahu nih apa aja sih tahapan proses rekrutmen Oki, dulu yang ikuti? Kalau waktu 2015 itu, pendaftaran itu jadi dapat info di websitenya, Mhm, kan itu kalau udah buka loker kan rame lah ibaratnya ya. yap, Terus apply dulu, apply-nya by email aja. Jadi mhm, ngirim, berkas mhm, sesuai persyaratan lah, mhm, CV, apa, data-data kelengkapan, mhm, terus nunggu screening dari sana, nanti diumumkan. Kalau waskita tuh waktu 2015 itu setiap pengumuman itu melalui SMS. Jadi mhm, oh SMS ya, ke nomor masing-masing tuh. Jadi 2000 kayak ragu-ragu tuh, "Ini bener nggak ini bener?" Gitu, takut penipuan kan. zaman dulu masih Tapi SMS ya, Ki? masih SMS. Iya iya, Kalau sekarang kayaknya udah email kayaknya. ada apa, pihak ketiga lah Iya, ibaratnya, ada heeh, website khusus. Kalau dulu masih SMS, jadi dari mhm, waskita itu SMS, jadi tiap pengumuman nomor SMS yang sama tuh, mhm, lulus administrasi. Habis mmm, lulus administrasi, mhm, nanti lanjut kalau waktu itu ada 2 interview ya, jadi mhm, habis administrasi ada interview dulu. Jadi mmm, interview, setara manajer. mhm mhm Manajer dan GM kalau nggak salah waktu itu. Jadi di-interview satu-satu, mhm, lalu di-screening lagi, keluar mhm, lagi pengumumannya nanti, mhm, langsung tes. mhm, Psikotes habis itu, baru tes mhm, psikotes. heeh. Nah, tes psikotes, Ki, bahasa Inggris juga, bahasa Inggris bentar, Ki. waktu itu Mungkin ya berarti tahap awal waktu itu Oki, pendaftaran online berarti, Ki, ya? Waktu itu, Ki? online, Online ya? ngirim email, Oh, ngirim email ya? Oh oh mhm, oh, lamarannya ke email waktu itu ya, Ki, ya? email Ke email email, yang resmi Waskita Karyanya. mhm. Berarti waktu itu email, terus setelah itu apalagi, Ki? Setelah itu lulus administrasi ada interview, Oh, langsung interview berarti, Ki, ya? interview dulu heeh. Oh, in interview, interview apa tuh, Ki? Yang interview waktu itu setara manajer, Oh, langsung user eee, berarti, Ki, ya? Kemungkinan user.
Oh Dia ada 2 interview, jadi di akhir oh nanti ada lagi interview, tapi oh setara direksi. oh gitu. Ki, berarti Heeh, Oki kan, masukin administrasi nih gitu kan, masukin mhm, administrasi, terus berarti setelah itu langsung interview user, Ki, ya? interview user. Dan orang yang menginterview Oki langsung jadi user setelah diterima? Enggak? Enggak Oh, enggak ya? enggak Oh, enggak, berarti langsung diinterview oleh setara manajer begitu ya, Ki, ya? setara manajer aja. Ah, Jadi mhm, kayak lihat perkenalan atau apa, pengenalan bahasa Inggris mhm, atau gimana gitu, tanya jawab lah dari ah, hasil yang udah di-screening-nya tadi. oh gitu. Nah, yang ditanyain apa aja, Ki? Masih ingat nggak, Ki? Kalau waktu itu sih lebih jadi interview perkenalan Mhm diri, mhm standar lah dari mana, mhm TA-nya apa, mhm terus pernah juga sih waktu itu ingat diminta bahasa Inggris juga sih, mhm mhm. coba perkenalan bahasa Inggris Iyap, gitu. mhm Terus, dibacalah history apa, mhm CV-CV itu, mhm. ini nilainya segini, ini gitu, TA-nya Oh, tentang ini, mhm. jelaskan ini apa ini, gitu-gitu. Oh, Standar iya, lah, standar umum, ya? nggak terlalu, eee, susah lah kalau Oh, yang itu. berat Bener-bener lihat mhm. kepribadian sih, cara ngomong atau gimana nggak ngerti juga sih. Oh, berarti yang ditanyakan sebenarnya yang pertanyaan standar aja gitu ya, Ki, ya? Maksudnya Standar, oh, nggak standar ada yang aja. macam-macam. Oh, nggak ada nggak ada macam-macam. Nah, berarti setelah itu apalagi, Ki? Setelah interview, Setelah interview tadi? itu ada psikotes itu sama Mhm? bahasa Inggris jadi 1 hari, Oh, itu berarti tes psikotes di tertulis ya, Ki, ya? Langsung di tempat ya? tertulis, heeh. Mhm Psikotes, umum lah mhm. standar, Apa aja ada sih, yang Ki? Ingat nggak, Ki? psikotes apa nama istilahnya, Yang psikotes yang ngisi-ngisi tes koran sampai itu ya? koran juga ada, Oh, tes koran, bikin mhm gambar, mhm. Oh, oke. terus hafal-hafal apa, gambar gitu loh. Mhm mhm. Jadi dikasih kertas kecil nanti Mhm. dihafalin mana yang cocok gitu. Oke, heeh. Terus, Eee, apa, yang ngisi-ngisi kertas koran itu banyak, iya, yang banyak kertas ya? koran juga ada. Heeh, Itu oke. standar lah kalau psikotes ya, ada namanya kalau nggak salah waktu itu. Itu Mhm. rata-rata sama, Mhm? waktu tes di Wika juga itu ditanya. Oh, oke. Terus habis itu ada TOEFL. TOEFL Oh dia yang tes langsung. Jadi oh, Lia yang di sana didatangkan, mmm, nah kita tes TOEFL. mmm, Jadi kayak tes TOEFL biasalah. tes Jadi TOEFL biasa dengar, ya? ada Oh speaker-speaker banyak, kita oh, duduk jarak, mhm. nanti tes TOEFL. Oh, berarti, langsung tes hari itu ya, Ki, ya? Iya, untuk Mmm, psikotes sama bahasa Inggris di hari mhm. yang sama waktu itu. Ah, oke. Nah, setelah itu apalagi, Ki? Setelah itu nunggu hasil, Mhm. setelah itu, medical check up sih habis itu langsung. Oh, medical check up? Heeh. Oke Medical oke. check up Mhm. di waktu itu di Kimia Farma, Ah, kerjasamanya sama Kimia Farma. mhm. Jadi medical Yang check up-nya diperiksa apa aja, Ki? cukup cukup lengkap ya medical Mhm check up-nya kayak dari mata, tes mhm kesehatan, mhm tensi, cek jantung, mhm. apa Oh, darah lagi, sama urin juga ya, Ki, ya? ronsen apa? Darah sama urin juga ya? Darah sama urin, Iya, ronsen tadi juga eee, ya, Ki, ya? standar medical check up umum. Standar. Nah, Ki, ini Mhm, kadang ada sih beberapa pertanyaan teman-teman kan, ya mayoritas orang-orang berkacamata gitu kan, Ki. mhm. Sering banget yang nanyain ada standar gitu nggak, Ki? Minus berapa sih, Enggak maksimal? Enggak ya? enggak ada. Nggak ada Sejauh ya? ini aman aja, ada yang Aman ya? minus Iya. tiga, ada yang minusnya tebal juga ada Oh, yang nggak kacamata juga ada. iya. Lebih Oke. ke penyakit kronis kali ya yang Itu diceknya, dia. dia Iya ada sih. riwayat Mhm kronis atau mhm. enggak gitu. Iya. Soal Biar nanti ketika udah kerja kan malah jadi hambatan nanti. nah itu dia gitu. Kalau kacamata setahu saya paling kalau memang pekerjaannya memang benar-benar kayak harus detail banget mungkin iya mungkin, tapi kayaknya seperti yang Ki sampaikan tadi juga, Enggak minus terlalu. ya yang tebal juga bisa gitu ya, Ki, ya? Oke. Mhm. Nah Kan ada setelah yang kerja di office, nggak mmm, semua di lapangan juga kan. nah itu dia, Ki. Nah Ki, berarti setelah medical check up apalagi, Ki? Setelah medical check up itu nunggu Mhm. lagi itu, baru interview user Mmm, lagi. mhm. Nah interview user ini yang interview direksi, jadi Oh langsung di lantai 8 Waskita Karya itu tuh. oh, Jadi lantai khusus direksi. Jadi ingat ada nggak, Ki, yang diinter siapa yang menginterview Ki waktu itu? oh ingat, oke waktu itu yang interview, direksi operasi, Oh, satu orang tapi, Ki? 1 orang Maksudnya, hanya direktur operasi aja yang satu orang, menginterview? heeh. Ah, Jadi oke. bener-bener masuk ke ruangan dia tuh, Mhm, yang kan kalau lantai direksi itu beda sendiri tuh di iya, antara lantai kerja mhm, yang lain. Jadi resepsionisnya banyak, jadi bener-bener lewati ruang direksi, oh kayak gini ruang direksi mhm gitu. mhm, Masuk ke mmm, ruangannya ketemu ruang besar gitu, oh kayak mhm, gini ruang direksi gitu. heeh. Jadi user benerannya itu di sana. Nah, Ki, masih ingat nggak, Ki, apa aja sih yang ditanyain waktu itu, Ki? Ingat waktu kalau bapak itu waktu itu karena dia Mhm divisi gedung ya waktu itu kalau nggak mhm salah. mhm. Jadi dia juga membawahi project luar negeri. Jadi Oh dia ngasih tahu waktu itu, kita oh, itu
"Tahu nggak kita ada proyek di Mekah," katanya gitu. Ditanyain Oh, iya karena iya lihat iya. story CV kan, Ya? dari pondok pesantren, dari ini gitu kan. "Oh, berarti mau kerja di Mekah nggak?" Gitu kan, gitu. Heeh. "Ada proyek kita di sana, bisa nggak? Mau nggak?" Gitu. Oh, iya iya iya. Tanyain, kayak gitulah tuh, "Tahu Heeh waskita karya nggak? Projeknya apa aja tahu nggak?" heeh. Kayak gitu. Oh, oke oke Nggak oke. ke hal teknis, tahu ngitung ini enggak. Iya Terus, direktur iya ditanya sih. juga sih kayak Heeh, history CV, mhm, misal nilai mhm, IPK-nya tinggi banget gitu kan, mhm, misal. mhm. Mungkin nggak tinggi-tinggi juga, cuma kan ada history di situ. Iya, "Wah, ini kutu buku nih, mmm, bisa nggak nih kerja di proyek?" Kayak digituin waktu itu. Kan IPK mmm, waktu itu lumayan lah, ada mhm, history lulusan juga kan, mhm, lulusan terbaik gitu. mhm, Ditanyain sampai kayak gitu, udah pasrah tuh. "Wah, mhm. kalau kamu kayak gini nih nggak cocok kerja di proyek, kamu nih kutu buku," digituin. Ingat banget itu, jadi keluar dari ruang itu udah stres gitu. Oh, Wah, iya iya, benar benar udah benar. pasrah. Iya iya Aduh, iya. dibilang kutu buku, nggak cocok di Yang sini, nggak cocok di situ. yang bilang direksi Udah lagi. direksi heeh, udah pasrah lah pokoknya. Ah, Ternyata pas keluar hasilnya 28 Februari itu keluar hasilnya, oh, heeh. mhm. Ingat Wah, banget soalnya ponakan juga lahir di hari yang sama. Jadi ah, pagi heeh, ibu dapat berita gembira lahiran cucu, heeh, siangnya siang dapat berita heeh, lulus di waskita, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. berarti tadi, interview direksi. Nah, setelah interview direksi apalagi, Ki? Udah Langsung nerima pengumuman? pengumuman. Oh, Jadi keluar 8 Februari itu mhm, langsung disuruh datang tanggal 3 Maret gitu. mhm, Jadi 3 Maret tanda tangan lah ya, tangan mhm, kontrak mhm, yang setuju apa enggak, mhm, nanti tanda tangan, materai mhm, bikin 2 rangkap gitu. mhm, mhm. Nah, ketika udah oke, terus penyerahan ijazah juga kan waktu itu ada Oh, peraturan ya, ijazah iya, ditahan gitu. mhm, Jadi penyerahan kontrak sama mhm, ijazah, kalau mhm. oke, nanti lanjut tuh di hari berikutnya langsung training, Oh, dikasih, pakai seragam ini mhm. gitu. Oh, Nah, gitu itu berarti sebulan tuh di kantor pusat, sebulan training di kantor pusat gitu ya, training Ki, ya? Nah, heeh. setelah itu apalagi, Ki? Setelah training 1 bulan baru penempatan tadi. Jadi penempatan di berbagai unit OJT bisnis. atau udah penempatan Ya OJT, OJT? penempatan OJT nih, Mhm, OJT. mhm, Jadi on job training. mhm, Jadi ada ya penempatan, nah habis itu udah langsung tuh terbang ke tempat masing-masing. mmm, mhm, Nah nanti, di tempat masing-masing itu mhm. 6 bulan berikutnya dipanggil lagi ke pusat Untuk untuk evaluasi? Oh, evaluasi. evaluasi, mhm, Evaluasi OJT-nya mhm, itu evaluasi dengan cara bikin presentasi. Jadi, mmm, bikin makalah lah masing-masing yap, orang beda. mhm, Nah, presentasi nanti ada pengumuman lagi tuh lulus apa enggak mhm, trainingnya. mhm, Kalau lulus, statusnya naik dari mhm, OJT menjadi PTT, pegawai mhm, tidak tetap. yap, Nah, mhm yang mhm, nggak lulus ada kok yang nggak mhm, lulus dari 161 ada sekitar 5 apa mhm, 6 gitu, nggak lulus. mhm, Ulang lagi OJT-nya. Jadi mmm, telat naiknya. Nanti 6 bulan setelah itu nggak ada evaluasi sih, tapi disuruh ngumpul aja lagi ke pusat mhm, dipanggil evaluasi, mhm, tapi evaluasi nilai kinerja gitulah dari atasan langsung. mhm, Nanti keluar lagi SK, SK udah jadi pegawai tetap. Nah, dari sana hitungan start dimulai jadi pegawainya. jadi Fasilitas-fasilitas yang berhak didapat oleh pegawai tetap udah start mmm, dari sana, satu berarti tahun setelah oh, OJT. setahun setelah OJT ya, Ki, berarti, Mhm. ya setelah ya OJT selama 1 tahun, setelah itu berarti langsung dapat SK pengangkatan gitu ya, Ki, ya? Pengangkatan, heeh. Jadi Mmm, udah tantangan baru kan, kan mhm, awal tadi kontrak ya? PKWTT Oh nanti iya, itu tantangannya. mhm, Kalau yang pertama tanggal 3 itu kan PKWT. yap, mhm, Nah, nanti jadi PKWT itu 1 tahun. mhm, Nah, mhm, nanti setelah 1 tahun, 2016 berarti mhm, kan, itu tantangan lagi PKWTT, PKWTT, perjanjian waktu kerja tidak tentu kan. tidak tentu, heeh, Nah, oke. sampai Nah, sekarang udah oh PKWT itu. ya sampai sekarang gitu ya, Ki. Nah, Mhm. itu berarti prosesnya ya, Ki, ya. Nah, Ki, mungkin berapa lama sih, Ki, awal Oki mendaftar sampai dengan, tanda tangan kontrak, Ki? Ingat banget sih akhir tahun Desember 2014. 14 itu apply ya? Apply, heeh, Apply, heeh, Desember. mhm, Apply-nya Oktober lah, apply Oktober, Oktober, November. mhm, Desember keluar pengumuman, pengumuman, mhm, administrasi. mhm, Nah, dari Desember akhir mhm, sampai Februari tengah lah, mhm, mhm, sampai Februari tengah itu prosesnya tuh dari interview mhm, tadi, mmm, tes, mhm, interview lagi, medical check up, itu mhm, dalam rentang 2 bulan itu, dari akhir oh, Desember sampai iya iya, pertengahan Februari. Akhir mmm, Februari, mhm, baru tuh keluar pemanggilan untuk tanda tangan kontrak, mmm, 3 Maret. Nah, 3 Maret, tiap tanggal 3 itu, 3 Maret mmm, lah, ingat mhm banget. mhm. Jadi
Jadi memang ini ya, Ki, ya, apa, berarti cukup dibilang Cukup ya lama, standar lah ya. standar. Iya standar Kan lah ada paling ya. juga sih yang ada 2 minggu doang gitu proses, Iya kan iya ada iya. sekali tes doang langsung keluar hasil gitu kan. Iya iya Kalau iya. ini cukup panjang ya waktu Heeh. itu. Mhm mhm. Oke oke oke. Jadi ya lumayan ini ya, lumayan ya standar begitu ya, prosesnya begitu ya, Ki, ya. Nah, Mhm. selanjutnya nih, tadi kan ya begitu panjang proses yang sudah Oki lalui gitu ya, Ki, ya. Eee, Menurut Oki sendiri sih, apa sih yang, perlu disiapkan oleh teman-teman nih ketika akan mengikuti proses rekrutmen ini, Ki? Oke, mungkin udah disinggung juga tadi ya. Jadi yang Mhm, bener, pertama ya harus tahu dulu nih, yang mhm, mau dituju ini apa, mhm, cocok nggak sama passion-nya, mhm, dikerjakannya apa gitu mhm, kan. Nah, misal tahu nih ini bakal di-project, tapi nggak semua di-project juga sih. mhm, Cuma kurang lebih tahulah ini industrinya itu di bidang apa, kerjanya bagaimana. Jadi mhm, nggak culture shock ibaratnya ya, nggak yap, shock nanti ketika pas sudah terjun. mhm, Terus, kayak anak-anak usaha tadi, mhm, digali dulu nih, baca aja website-nya sih, di sana kelihatan semua tuh, rentetan anak-anak usahanya apa aja. mhm, Terus masing-masingnya dicari tahu juga tuh, mhm, kalau ditempatkan di sini cocok nggak, gitu kan. mhm, Terus ya latihan-latihan tadi, mhm, kalau fresh graduate sih harusnya latihannya cukup lah ya, mhm. karena pastilah tiap hari itu, apply sama ada panggilan, apalagi sekarang sistem online lebih enak sih Iya, sebenarnya. bener, Ada nggak perlu panggilan tinggal duduk langsung. heeh, Kalau dulu 2014 itu kebetulan kan sempat stay di Depok ya, 2 mmm, bulan di mhm, base camp. mhm, Itu tiap minggu tuh pasti keluar tuh ada panggilan gitu, mhm, jadi naik mhm, KRL, naik bus, mhm, busway gitu, mhm, keliling-keliling sambil jalan-jalan aja, mhm, dinikmatin aja tuh. mhm mhm. Status pengangguran gitu. Jadi Iya iya, pengacara, heeh. pengangguran banyak acara, jadwalnya udah padat tuh. Iya iya, Besok interview ini gitu. heeh, Walaupun sebenarnya kadang yang dicari itu bukan mau kerja di sana tuh sebenarnya, mau mhm, tesnya. Jadi mhm, nguji pernah sih ada yang lulus gitu kan mhm, sampai tahap mana, mhm. nggak diambil. Ah, itu dia. Ini Karena kan oke. kita punya standar tadi ya, kita Iya iya targetnya ini iya, gitu. heeh. Ya sebenarnya Sampailah sih Desember tadi itu. mhm Targetnya mhm. emang ada mau BUMN sih. Iya, Karena kan kita berkaca dari senior-senior lulusan Andalas juga kan rata-rata mhm kan mhm, kayaknya belum masuk BUMN kok lebih mudah aja menarik. bagi mereka gitu loh. Jadi Ah, punya target sendiri juga tuh. iya iya iya. Oke oke. Ya udah, Mhm insya Allah kalau ada keinginan dan usaha, mhm, bisa gitu. mmm, iya iya iya. Nah, jadi, apa ya, sebenarnya ya ikutin aja tesnya di mana pun gitu ya, Ki, ya, sekalian media Iya, latihan begitu ya, supaya ya makin inilah kita, dan juga tesnya juga real gitu, bukan latihan apa, bukan latihan di rumah gitu, tapi memang benar-benar real begitu ya, Ki, ya. iya. Nah, Ki, kalau boleh share sih, bagaimana sih cara Oki belajar dalam menyiapkan tes ini, Ki? Cara belajar Oki lah gitu, Ki, gimana sih dulu, Ki? Cara belajar waktu masih pengangguran tuh ya karena kan nggak kerja ya. Iya. Jadi bener-bener soal-soal psikotes itu kayak Mmm. udah makanan sehari-hari ya. Kan Oh. 7 bulan ya. Mhm mhm. Jadi selain bahasnya di rumah, Mhm. itu ya seperti yang dibilang tadi tuh. Mmm. Jadi tes di mana-mana itu udah kayak jadi sebelum tes pasti belajar lagi. Oh, Sebelum iya. tes pasti belajar lagi, apalagi Mmm. pas tes itu bener-bener dilatih mental tuh di sana. Mhm mhm. Masalah waktu, yang paling mepet Mhm. itu soal waktu sih psikotes itu. Mhm. Masalah waktu gambar apa, Iya. persiapan gambar apa, Mhm. semuanya udah disiapin dari Mhm. rumah itu. Mhm. Dan kalau cuma baru nyoba sekali, kayaknya kurang gitu Iya. rasanya. Pasti Mhm. beda sama orang yang udah nyoba Mhm. berkali-kali gitu. Mhm. Jadi ya di sana tadi, mumpung ada kesempatan, Mhm. apply aja dulu di mana-mana, nanti Mmm. latihan di sana latihannya sih. Mhm. Oh, oke oke Tapi oke. kalau rezekinya dan cocok, ya ambil Mhm. aja kalau andaikan lulus kan nanti Mhm. sembari nunggu, lihat kontraknya, kalau Mhm. kontraknya kan nanti ketika lulus kan baca kontrak tuh, Mhm mhm. kalau ada ketentuan-ketentuan yang nggak sesuai kan bisa ditolak Bisa, nanti. bener sih. Oke oke. Jadi berarti Oki tiap hari dulu belajar tes ini ya, Ki, ya, apa, buku-buku psikotes itu ada di rumah Full, berarti? Oh, oke oke. online apa, Oh, nyari ya, internet gitu. iya nyari internet. Minimal tiap hari itu ada yang di-apply gitu.
Itu dia Nah, itu minimal dia. 1 lah di-apply, apalagi di Mhm. Basecamp kan tempat ngumpulnya Mhm. anak-anak fresh graduate lah ya Mhm ibaratnya. mhm mhm. Itu pada apply apa gitu, ikutan gitu. Ikutan itu Walaupun ya. kadang yang dimintanya bukan fresh graduate, Iya, tapi apply aja. qualified 2 Heeh tahun, nah heeh. tetap aja apply, Iya, nah itu juga gitu. sih banyak pertanyaan dari teman-teman juga sebelumnya, apakah eee, saya misalkan IPK segini, saya, ya ada keterbatasan lah gitu kan, saya Mhm, ini. Kalau menurut saya ya apply aja dulu gitu apply kan, aja, diterima atau enggak nggak dosa juga nah nge-apply. itu dia gitu kan. Kalau rezekinya Heeh, masuk iya dia iya pasti screening, iya pasti masuk gitu apalagi kan. waktu 2015 itu ya, kan Mhm harusnya fresh graduate ya, mhm lulusan NT 15 mhm rekrutmennya itu untuk fresh mhm graduate. mhm. Ternyata pas lulus, ada yang udah pengalamannya 3 tahun lah, 2 Oh, tahun gitu, mhm bahkan mhm. ada yang 4 tahun gitu. Oh, Jadi iya. angkatan 2000 kan 2010, Iyap, ada mhm angkatan 2007, mhm 2006 juga lulus barengan. mhm. Karena kan pasti perusahaan itu juga butuh lah orang yang Iya. ada pengalaman dan mau digaji fresh graduate kali Nah ya. itu dia, Tapi heeh. gaji fresh graduate-nya kan udah setara ya Iya, pegawai manajerial lah gitu. benar benar. Jadi ya Jadi, ya apply aja ada e sih yang bilang, kayak mhm rekrutmen kemarin kan buka, waduh mhm, umur nggak masuk gitu. heeh. Padahal waktu tes itu umur maksimal 27 apa 28 gitu, ada yang umur Ah, 30 masuk iya gitu. iya, Mungkin ada posisi yang cocok buat dia gitu, walaupun mhm, umur nggak masuk, tapi pengalamannya masuk kan bisa jadi. iya, Mungkin heeh, rezeki kan, balik mhm lagi ke rezekinya di sana. mhm Nah itu dia. Jadi ya apply aja dulu gitu kan, lagian apply-nya enggak Cuma nggak tahu ya, kalau sekarang kan sistemnya kan canggih ya. mhm Jadi ketika tanggal lahir udah nggak masuk, mhm. bisa jadi langsung ke-kick Ah, gitu kan itu nggak dia. tahu kita. Iya, tapi ya Kalau dulu itu kan kita by email, mhm screening-nya manual gitu mhm kan. mhm. Ja Sekarang kan kita nggak tahu perkembangan sangat Cepet, canggih. jadi ya tapi yang terpenting ya dicoba aja dulu gitu kan, lagian Ya nggak rugi coba juga aja. gitu kan. Nah Ki, eee, ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement sih Ki. Apa sih, semacam advice, masukan, saran, nasihat Oki kepada teman-teman yang akan mengikuti proses rekrutmen ini Ki? Untuk proses rekrutmen sarannya ya rajin-rajin latihan itu aja sih, Mhm latihan, soal ngomong interview lah, mhm terus soal kesiapan nantinya setelah diterima, mmm, kesiapannya gitu. Kan mhm, pasti ada poin itu tempat siap ditempatkan di mana aja, itu iya, benar-benar siap. Ada di sini tuh baru ditempatkan bulan ini, mhm dari Palembang tuh misal, mhm pindah ke Jawa Barat, mhm. nah, baru sebulan di sini, pindah lagi ke situ gitu. Oh, Jadi mhm ada yang kayak gitu. Jadi benar-benar poin yang siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja itu mhm, benar-benar harus siap diterima. mhm, Itu aja sih kesiapan, selebihnya kan standar lah sama iya, kayak kerja biasa. Jam mhm kerja, kalau mhm lembur ada dibayar, apa, standar lah, heeh. mhm. Begitu. Jadi ya, itu ya saran dari Oki tadi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama yang mau masuk ke rekrutmen Waskita Karya, gitu ya, Ki, ya? Iya Baik, benar. terima kasih banyak Oki atas diskusinya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada teman-teman semuanya, jangan lupa kalau ada Iya, teman-teman yang mau, kritik saran silakan ketik di kolom komentar, mau rekomendasi, interview siapa lagi, perusahaan apa lagi, silakan ketik di kolom komentar, kita usahakan mudah-mudahan perusahaannya mau. oh iya, ini kan masih ada buka, masa waktu pendaftaran MT Waskita Karya masih buka ya, dah? Iya masih masih, heeh. Sekalian aja tulis di deskripsi nanti Nah, tinggal klik siap. sana informasinya Iya, lengkap. itu dia. Nah, itu dia. Ya, jangan lupa baca, informasi rekrutmennya di webnya ya, jangan ditanya di sini aja gitu. Iya, Karena di webnya yang langsung, jadi di tinggal webnya kasih link langsung baca di heeh sana. heeh, siap, Karena siap. kita bukan penyelenggara. Nah, itu dia kan itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Oki Satria atas diskusinya. Sampai jumpa Ya, lagi Ki di sama-sama. konten-konten selanjutnya. Oke.